Yang karim. Mudah-mudahan nanti kita bisa bermusyawarah sama-sama ibu-ibu semuanya dan kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Haja Kotrun Nada Satiri LC. Baik, kita dengarkan langsung dan kita mohon kesediaan Ibu Ustazah untuk memberikan ceramahnya untuk kita semuanya. Baik, ibu-ibu, kita dengarkan ya Bu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu adzim. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, yang tadi sudah menyampaikan sambutan di hadapan kita, guru kita Mukarram Al Mukarram Al Ustaz Bapak Haji Dedi Juniawan beserta dengan Ibu, seluruh keluarga besar dari Masjid At-Taubah, para asatidz dan asatizat, para guru-guru, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Bapak Ketua RW, alhamdulillah. Semuanya yang insya Allah selalu mendapatkan limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para tokoh masyarakat mungkin yang layak disebut, tapi mohon maaf kalau terlewat, tersilap, tapi tidak mengurangi rasa cinta dan takzim saya. Semua jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur nikmat pada siang hari ini Allah izinkan kita bisa bermuajahah, bertatap muka, kita bisa bersilaturahim di masjid yang penuh berkah dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara, terima kasih kepada Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Dedi yang mengajak saya untuk bersilaturahim. Ya, beliau menghubungi saya pekan kemarin, yang diawali oleh WA dan telepon dari pamanda saya, karena beliau minta saya menyambung silaturahim tentu sama motoratan. Cuma saya bilang sama beliau, izin saya nggak bisa lama-lama karena saya harus mengejar acara lagi. Tapi alhamdulillah semua atas izin daripada Allah sehingga hari ini kita bisa silaturahim. Alhamdulillah. Ibu sehat? Badannya sehat? Hatinya sehat? Hati gimana sehat? Mungkin kaki nggak bilang saya jangan nilai aja. Ya, ini kelihatan nih wajah-wajah remaja-remaja putri biasanya nih kaki menjadi masalahnya ya. Alhamdulillah. Yang penting badan sehat, hati tetap iman Islam. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa kita haturkan sholawat kepada beliau. Jamaah sekalian, ini masih suasana hari raya Idul Fitri. Tentu saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah buat kita, bulan pendidikan buat kita. Ramadan kemarin tidurnya rapi, bangunnya gampang. Insya Allah Quran dibaca, sedekah nggak libur, semuanya insya Allah penuh dengan kebaikan. Betul apa enggak? Di bulan Ramadan melihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa ghulqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wasuf tidak disyayatin, dibelenggu setan-setan. Sehingga di bulan Ramadan termotivasi kita untuk melakukan ibadah. Alhamdulillah. Bu, saya yakin wajah-wajah orang maha
Margahayu. Margahayu ini betul ya? Ini Ramadan kemarin kayaknya 5 kali Quran bolak-balik beres. Bolak-balik. Dibaca maksudnya. Kelihatan kok di mata-mata wajah-wajah yang setiap hari memandang Al-Quran. Dibaca insya Allah. Ramadan kemarin adalah bulan peningkatan ibadah kita, di mana Quran kita baca, sholat sunnah kita kerjakan, tahajud nggak kita tinggalkan, kemudian witir kita kerjakan setiap malam, qiyamul lail dan lain sebagainya bisa kita tingkatkan. Alhamdulillah, kita merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Alhamdulillah, itu disebutkan di Ramadan adalah bulan hablum minallah. Ramadan disebut bulan hubungan kepada Allah karena pertama banyak tuh majlis-majlis kita wakufkan sementara. Betul apa enggak? Di sini tutup apa enggak kemarin? Kita wakufkan juga pengajian, banyak yang kita wakufkan, banyak yang diliburkan sementara waktu. Kenapa? Karena pengen fokus kita, waktu, tenaga, pikiran kita hanya untuk ibadah di bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah bagaimana hubungan kita kepada Allah. Nah, tinggal sekarang di bulan Syawal, maknai bulan Syawal ini dengan peningkatan ibadah dan juga bagaimana cara kita meningkatkan hablum minannas. Bu, dari tanggal 1 bulan Syawal saya yakin Ibu udah berkunjung kemana-mana. Ibu udah silaturahim, bahkan mungkin Ibu dibuka pintu rumah lebar-lebar untuk menerima tamu. Betul apa enggak? Apalagi orang Betawi itu lebarannya nggak cukup seminggu, sampai entar Syawal berakhir baru beres. Tapi habis Syawal masuk Zulqa'dah, masuk lagi bulan Zulhijjah, lebaran lagi kita. Alhamdulillah. Nastar masih ada Bu? Kayaknya nastar udah habis nih, belum lebaran, tinggal setengah toples. Kalau kacang udah habis belum? Emang bisa makan kacang? Bu, emang bisa makan kacang? Demen nyiapinnya, betul apa enggak? Zaman dulu, Pak Ustadz kayaknya kalau kita orang Betawi dulu ada kacang. Tapi kalau dulu kita nyiapin kacang, kita makan tuh kacang sendiri. Dulu mau satu gembong makan kacang habis, sampai minumnya teh tawar enak. Dulu makan kacang segenggam sekali makan beres habis, bisa. Kayaknya mah kalau sekarang kacang aku kayak bola pingpong ini. Nenek dilihatin sama cucunya, dari tadi lu makan apaan sih? Nggak beres-beres. Dan alhamdulillah, saya yakin dari mulai awal bulan Syawal kita menyiapkan berbagai macam hal, berbagai macam kegiatan yang mensupport untuk kita menjamu tamu. Kita juga datang ke rumah saudara kerabat, kita datang ke orang tua, semata-mata ini meningkatkan hablum minannas kita. Betul apa enggak? Lebaran dari mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 15 Syawal sampai nanti kalau ketemu masih salaman aja, alhamdulillah. Itu yang harus kita ambil nilai bahwa penting juga yang namanya hablum minannas. Dalam Al-Quran Allah sudah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihim dzillatu aina tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Allah akan hinakan manusia dimanapun dia berada. Jadi pada hakikatnya kita ada di muka bumi, Allah akan hinakan. Illa, tapi ada kecualinya. Kecuali orang yang bisa menjaga hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Ada orang sholat luar biasa. Bahkan sahabat pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kita pada nama Nabi langsung kita menjawab, Ibu, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya Rasul, saya punya tetangga saudara wa siang puasa malam ibadah. Cuma lisannya suka nyakitin orang lain, sama tetangga ribut mulu, sama saudara kagak akur. Padahal siangnya puasa, malam ibadah, malam tahajud, tapi lisannya suka nyakitin orang lain. Gak ada
hati sesama manusia nggak bisa dijaga. Atau sebaliknya, sama orang baiknya luar biasa. Apa yang orang mau dikasih, apa yang orang butuh dipinjemin, segala macam dikasih, tapi nggak mau sholat 5 waktu. Nggak jadi juga. Karena awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-sholat. Perkara nanti yang ditanya di yaumil qiyamah perkara sholat. Wa in sholat sa'i amalihi wa idza fasadat fasad. Wa idza fasadat fasad sa'i amalihi. Sholat cakap semuanya. Sholat berantakan semuanya. Baik orang, akur orang, pokoknya orang tuh senang membantu. Tapi sholatnya dijaga, sia-sia juga. Jadi yang paling penting adalah Ramadan adalah bulan ibadah kita kepada Allah. Ramadan bulan peningkatan kita kepada Allah. Bagaimana kita menjaga bersemangat dalam menikmati ibadah di Ramadan. Sekarang bulan Syawal yuk, mumpung masih awal, masih ada bulan Syawalnya. Jadikan momentum kita untuk berhalal bihalal, bersilaturahim, untuk meningkatkan ukhuwah kita sesama manusia. Insya Allah. Udah bu, bulan Syawal mau enak aja hati dilepas aja. Jangan mohon maaf, jangan mereka semua kos ada yang begitu. Orang sono, orang sini merapi semua. Ustazah dia yang mulai, dia ngedimin saya, dia cuekin saya, dia pelekosin saya. Gak apa-apa dia, asal jangan kita, karena kita orang haji. Bahkan kata Nabi, kalau mereka bertemu keduanya, wa khairuhuma man yabda'u bisalam. Siapa yang pengen baik kedudukannya di antara kedua manusia yang bersengketa, man yabda'u bisalam, yang mulai salam duluan, yang mulai tegur duluan. Itu yang paling cakep. Ustazah saya tegur dia mukanya dipelekosin. Ustazah saya tegur dia muka dia dibuat. Kita bilang sama dia, Bu, nih terkadang ujian kita bukan ibadah kepada Allah. Itu iya, tapi ujian yang terberat kita adalah biasanya bagaimana hablum minal muslimin. Kita pengen baik sama dia karena dia baik sama kita. Kita nggak mau baik sama dia karena kita nggak mau baik sama dia karena dia nggak mau baik sama kita. Ini yang salah. Dulu mungkin seperti itu, tapi sekarang kita hindari. Kenapa begitu? Karena kata Nabi gini bu, kalau pengen engkau mendapati kedudukanmu, pengen tahu bagaimana kedudukanmu di sisi Allah, kau pengen tahu bagaimana derajatmu di sisi Allah, maka kata Nabi, satu, sil man qata'aka, sambung hubungan kepada orang yang putusin hubungan kepada. Kalau nyambung hubungan sama orang yang akur, yang akrab, yang adem, biasa. Tapi nyambung hubungan kepada orang yang memutuskan hubungan kepada kita, itulah yang luar biasa. Kata Nabi, silman foto akad, sambunglah hubungan kepada orang yang memutuskan hubungan kepada kita. Yang kedua, waktu aman solamaka, maafin orang yang berbuat zolim kepada bu. Yang ketiga, wa'uti man haramaka, kasih makanan kepada orang yang pelit, korek, medit, bakhil. Apa lagi? Butuh kasiran, melege, mesek. Kasih sama orang yang begitu. Sekarang pertanyaan saya, ada orang suka kasih makanan sama ibu kasih makanan ke dia, susah atau gampang? Ibu dikasih makanan apa sama seseorang, ibu juga ngebalas makanan, kasih makanan, susah atau gampang? Gampang. Tapi ada orang yang pelit, ada orang yang jahat, ada orang yang solim, ibu kirimin makanan, susah atau gampang? Dulu kita ngomong susah, sekarang 1445 Hijriah kita katakan insya Allah akan yang menjalankan syariat sesuai yang dituntut oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Insya Allah. Jadi Syawal ini bu, ibu reken-reken, ibu tahu reken-reken? Sekarang tahu ibu, kalau ibu kan orang Korea ya, sipit-sipit matanya ya. Ibu hitung-hitung siapa nih saudara yang kayaknya masih gak demen sama saya, kayaknya tetangga yang masih gak demen sama saya, yang masih bermasalah sama saya. Pulang dari sini bu, mampirlah ke toko kue. Ibu udah langsung geleng-geleng. Oh ada daun tangga nih, sama satu
saudara. Di toko kue beli 3 loyang kue. Niatin ngasih 2 tetangga, ngasih 1 saudara. Tapi jangan bilang begini apa yang punya kue, bang mana kue yang kira-kira udah ada bulu-buluhan ini. Saya mau ngasih sih kalau cuma nggak ikhlas gitu ya. Itulah ujian terberat. Kita kadang-kadang saya mampu mohon maaf, orang majelis taklim kalau disuruh ibadah, insya Allah gampang. Ibu disuruh baca Yasin gampang, baca Quran insya Allah gampang, baca sedekah juga insya Allah gampang. Kita melakukan kebaikan, hampir minallah ibadah akhirnya meskipun susah tapi rasanya enak. Semangat untuk kita lakukan itu insya Allah. Diajak berpikir, istighfar insya Allah gampang nih. Cuma terkadang ujian kita bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia. Kalau bukan di bulan Syawal, mau nunggu di bulan apaan lagi biar baik orang. Kalau bukan di bulan Syawal, mau rapi urusan sama manusia kapan lagi? Kalau bukan momentum bulan Syawal inilah kita rapikan yang berantakan, kita rembukan, kita akurkan yang berantakan. Mau nunggu bulan apaan lagi? Karena bulan Syawal inilah ada bulan di mana peningkatan hablum minan nas, bersilaturahim dan juga halal bihalal. Insya Allah yang kemarin mungkin udah maaf-maafan, alhamdulillah maafannya bisa masuk ke dalam hati. Jangan cuma di lisan doang, saya udah maafin dia, benar dah. Saya maafin dia, belum ada masalah kan dia, cuma kalau saya ke rumah dia, sorry. Saya nggak panjangin aja untuk mengucapnya sorry ya. Bu, itu cuma di lisan. Harusnya masuk ke dalam hati. Susah, iya susah. Tapi jadikanlah 1445 Hijriah ini adalah momentum kita bagaimana cara kita meningkatkan ukhuwah dengan menjalin hubungan lebih baik lagi kepada sesama manusia. Insya Allah. Jadikanlah momentum Syawal ini adalah Syawal kita lebih baik daripada sebelumnya. Saya ingin menyampaikan ada satu pesan baginda Rasulullah SAW yang beliau ungkapkan ketika menginjakkan kaki di kota Madinah ketika beliau hijrah. Ketika baginda Rasul menginjakkan kaki di kota Madinah, maka ucapan pertama beliau apa? Kata baginda Rasul, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ada 4 pesan itu. Yang pertama, afsis salam, tebar salam, tebar damai, jadi orang baik, tebarlah kebaikan, jangan ciptakan permusuhan, baik aja orang. Afsus salam, tebar salam, tebar damai, tebar baik. Pertama diantaranya kalau kita mengucap bertemu dengan orang sesama muslimah, ucapkan assalamualaikum, itu iya. Dan yang kedua maksudnya di sini adalah tebar baik, tebar salam. Assalam itu kan damai, tentram, damai. Afsus salam, tebar damai, tebar kebaikan. Kata Nabi, pokoknya jangan ciptakan permusuhan. Kalau bisa apa permusuhan jangan dari kita. Kita harus akur dan kita harus damai. Ini yang pertama. Yang kedua, wa'atimut ta'am, kata Nabi, bagi makanan. Ramadan kemarin kan kita suka bagi-bagi makanan ya Bu. Kita bagi takjil, kita bagi kue, kita bagi korma. Ini udah berlalu Ramadan, insya Allah udah berlalu. Tapi jangan lupa kita bagi-bagi makanan. Sampai kata Nabi, kalau pengen menjalankan syariat, hei umatku, kata Nabi, kalau masak kuahnya biar dibanyakin. Ibu bikin semur ayam, ibu bikin semur daging, banyakin kuahnya. Kita lagi ngaduk semur, ada aroma kayu manisnya, ada aroma kecapnya. Tetangga lagi ngirup Bu, tetangga lagi ya oleh anak bapak tetangga bikin semur. Kata Nabi, banyakin kuahnya, nggak apa-apa Bu, dagingnya 1/2 kilo, kuahnya masukin 2 galon, kirim ke tetangga. Tetangga bisa lagi bikin semur, tetangga alhamdulillah emang udah saya cium dari tadi, ini wangi semur enak banget, makasih. Iya dah, selamat makan. Ditaruh di tempat, ditutup. Pas pulang dibuka tutupnya. Banyak di sini. Masukin ke kentang paksa 2 biji, dagingnya antuk. Ini semua diatur dalam
hampers, berbagi kue-kuean di Syawal ini, tingkatkan hubungan kita. Bagaimana cara kita membagi kepada sesama, yaitu membagi makanan. Insya Allah. Itu yang kedua, bagi makanan. Yang ketiga, pertama Abdus Salam, wa'atimu ta'am. Yang ketiga, wasilul arham, silaturahim. Jangan diputusin. Silaturahim, menyambung ar-rahim, kasih sayang. Menyambung kasih sayang, hakikat silaturahim kata ulama, bukan kita menyambung hubungan kepada yang baik. Kalau baik sama yang baik biasa, kita baik sama orang yang emang baik, kewajiban kita. Tapi hakikat silaturahim adalah menyambung hubungan kepada yang memang masih memutuskan hubungan kepada kita. Itulah hakikat silaturahim. Bahkan kata Nabi, man ahabba ayyuman dalam fi umri wa an yuzada fi rizki falyabirra walidayhi waliyasir rahimah. Siapa yang pengen panjang umurnya, pengen berkah rizkinya, maju usahanya, bakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahim. Hakikat silaturahim sebenarnya yang dikatakan oleh para ulama nih, menyambung kepada orang yang memang memutuskan hubungan kepada kita. Kira-kira susah apa gampang? Susah apa gampang? Susah, iya, jujur mah susah. Orang cubit kita cubit balik. Orang jewer kita jewer balik. Kadang-kadang, tapi itu dulu. Sekarang karena udah ngaji, biarin aja begitu, asal jangan kita. Insya Allah. Nih yang ketiga, silaturahim, jalinlah tali silaturahim. Dan yang keempat, baru Nabi katakan ini hablum minallah. 1, 2, 3 kamu nas. Pertama, tebar damai, tebar kebaikan, jangan ciptakan permusuhan. Yang kedua, bagi makanan kata Nabi, ini hablum nas. Yang ketiga, silaturahim, ini hablum nas. Yang keempat, baru Nabi katakan hablum minallah. Apa kata Nabi? Shallu billaili wan nasiyam, sholat malam orang lagi pada tidur. Orang lagi pada tidur, kita bangun sholat minimal 2 rakaat. Ibu kalau malam bangun dari sekarang bulan Syawal. Alhamdulillah. Jam berapa bu kalau bangun? Jam 3. Itu ngapain kira-kira jam 3? Kemarin waktu Ramadan habis kita bangun melek, sholat, masak. Tapi Syawal ini ujian. Tapi insya Allah kelihatan kok. Ini kayaknya wajah-wajahnya nih kalau malam pasti bangun sholat sampai kakinya pada bengkak. Baginda Rasul kalau sholat malam kakinya sampai bengkak. Ketika ditanya sama Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, engkau sholat malam sampai kaki bengkak kadang-kadang dan seringkali tiap malam air matamu mengalir. Padahal kau sudah dijamin surga, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa kau masih melakukan hal yang semacam itu sholat malam sampai kaki bengkak? Apa kata baginda Rasul? Ya Aisyah, afala uridu an akuna 'abdan syakura. Wahai Aisyah, emang tak boleh aku pengen jadi hamba Allah yang bersyukur. Ya Aisyah, afala uridu an akuna 'abdan syakura. Emang tak boleh aku senang jadi orang yang bersyukur kepada Allah. Bentuk syukurnya Nabi dengan meningkatkan amal ibadah, khususnya sholat malam meskipun cuma 2 rakaat. Nih, 2 rakaat sholat bisa kita kerjakan di bulan Ramadan. Kita niatkan ternyata hablum minallah yang bisa kita istiqomahkan, bukan saja sholat 5 waktu, tapi kita kerjakan sholat malam, shallu billaili walau raka'ataini, sholat malam meskipun cuma 2 rakaat. Bisa bu? Insya Allah. Minal laili kata Allah, tahajjud bihi nafilatan lak, asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa orang yang pengen di tengah malam, ayo bangun sholat tahajud. Siapa yang istiqomah sholat tahajud, maka Allah akan berikan derajat yang tinggi. Pengen usaha lancar, tahajud. Pengen anak kita sholat yang gampang diatur, minta di tahajud. Pengen rumah tangga kita bahagia, tahajud. Kenapa di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia dan melihat siapa hambanya yang sedang berdoa, berhajat, maka semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang lagi lalai, orang lagi tidur, kita berwudu ada di atas sejadah. Allahu Akbar, menyerahkan diri kita kepada Allah. Seraya Allah memandang kita dengan pandangan penuh rahmatnya. Setelah
kita hajat tidak banyak. Oleh karena itu mintalah waktu yang terbaik setelah setelah sholat fardu. Waktu yang baik adalah pada malam hari di sepertiga malam terakhir. Oleh karena itu niatkan hidupkan malam-malam kita dengan beribadah semata-mata ikhlas lillahi. Hal ini menjadikan pedoman kita bahwa Nabi menyampaikan 3 perihal hablum minas dan 1 perihal hablum minallah. Jadi harus seimbang. Perhatikan juga bagaimana hablum minas kita. Insya tadi yang pertama apa Bu? Afsus salam, tebar salam, ketemu sesama muslimah, assalamualaikum. Kemudian yang kedua, masih tebar berdamai, tebar baik, jangan ciptakan permusuhan. Pokoknya akuran ya udah. Kalau aku mah enak, urusan berbeda pendapat presiden itu biasa. Mau siapapun presiden Tuhan kita tetap satu Allah, udah jangan pakai ngikutin. Urusan kemana terawih ada yang 21, ada yang 11, nggak usah pakai ngikutin. Urusan begitu segala macam, nggak usah pakai ngikutin. Ada yang kemarin terawih 8 tambah 3 11, ada yang 20 tambah 3 23. Ini salah, itu salah. Nggak ada yang salah teman-temannya, yang salah itu nggak salah. Ada yang begitu, oh di situ salah, di sini salah, di situ salah, di sini salah. Kamu sholat di mana? Saya daripada dua-duanya saya salah, banyak saya nggak sholat. Nah itu yang salah. Ada yang ngomongin kunut di sini nggak boleh, waktu di sini kunut, bahas segala macam. Ada di kata langsung itu yang salah. Udah perbedaan jadikan rahmat buat kita. Jangan kita ciptakan perbedaan. Mohon maaf, jangan kita ciptakan permusuhan. Perbedaan biasa di antara rahmat. Perbedaan adalah rahmat yang dari Nabi Muhammad SAW. Jangan jaya ribut Bu. Mohon maaf ibu ya. Kemarin ada orang yang berbeda pendapat, akhirnya laki bini bisa ranjang. Ada, nah itu menurut saya. Jangan berbeda pendapat, berbeda pilihan, jangan jadi keributan. Jujurnya, khususnya kita sekarang udah nggak tahu ngaji, kita paham, udah perbedaan jangan jadi keributan. Insya Allah perbedaan jadikan rahmat. Insya Allah yang pertama tebar salam, tebar damai, tebar kebaikan, jangan ciptakan permusuhan. Yang kedua, bagi makanan, murah bagi makanan kepada sesama. Yang ketiga, jalin silaturahim. Yang terakhir, sholat malam 2 rakaat. Kata Nabi, afsus salam, aqimu ta'am, silul arham, shollu billaili wan nasiyam, tadkhulul jannata bisalam. Masuklah ke dalam surga dengan penuh kedamaian. Amin ya rabbal. Pengen Bu masuk surga? Pengen masuk surga? Kira-kira dari pintu yang mana? Pintu mana aja? Yang penting bisa ngerasain surga, yang penting bisa masuk surga. Di antara yang bisa kita jalankan, yuk 3 hablum minas, 1 hablumillah. Jangan ciptakan permusuhan, tebarlah damai, tebar keselamatan. Kedua, bagi makanan, suka silaturahim. Keempat, sholat malam meskipun cuma 2 rakaat, insya Allah Allah jadikan surga yang kelak kita kekal abadi selamanya di sana. Amin ya rabbal. Paling akhir nih Bu, saya pengen kasih kabar gembira buat kita semua yang hadir di sini. Bu, ternyata pernah ada mimbar manabir min nurin. Ada mimbar di yaumul kiamah nanti yang terbuat dari cahaya. Manabir min nur. Mimbar terbuat dari cahaya. Mimbar panggung. Ibu tahu panggung ya? Itu terbuat dari cahaya, tapi panggungnya dunia beda sama panggung surga. Panggungnya dunia beda sama panggung akhirat. Jangan dibayangin panggung akhirat seperti panggung di dunia. Panggung di dunia aja kalau ada orang naik atas mimbar subhanallah menjadi mulia. Lalu sudah disiapkan nanti manabir min nur, mimbar yang terbuat dari cahaya. Ditanya, ini mimbar buat siapa ya? Apakah buat istri-istrinya Nabi? Allah mengatakan tidak. Apakah ini buat kekasih-kekasihnya Allah? Apakah ini buat wali min awliyaillah? Ternyata itu mimbar bukan buat wali, bukan buat para nabi, bukan para kekasihnya Allah, bukan para istri-istri, bukan buat para istri-istri Nabi dan Rasul. Lalu buat siapa yang disiapkan mimbar begitu indah yang terbuat mimbar dari cahaya? Kemudian kata Allah, lil mutazawwijin
mutazawwirina fiyya walil mutawassilina fiyya. Itu mimbar aku siapkan kata Allah untuk orang yang suka saling kunjung-mengunjungi karena aku, dan orang yang senang silaturahim karena aku. Jadi Bu, urusan hati mau udah lepasin aja, kita redoin aja, kita maafin aja. Jangan kita kesel di hati. Kenapa? Karena kalau kita lepaskan hati kita bersihkan hati kita, maka Allah menjamin kehidupan kita dunia kita akan berkah, di yaumil qiyamah nanti dapat surga dan tidak mendapatkan mimbar yang terbuat dari cahaya. Amin ya rabbal. Mumpung masih di bulan Syawal, yuk kita benahi hati kita, benahi diri kita, benahi hubungan kita kepada sesama manusia. Insya Allah Ramadan sukses dengan kita meningkatkan amal-amal ibadah, Syawal sukses dengan meningkatkan hubungan kepada manusia, bisa kunjung-kunjung silaturahim, kesel-kesel hilangin, dendam-dendam buangin, kasar dengki hilangin. Insya Allah kita berhasil menjadi hamba Allah yang paripurna, hamba Allah yang sempurna. Cakap hablum minallahnya, cakap hablum minannasnya. Insya Allah berkah hidup kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Kita baca Fatihah, kita minta kepada Allah, ya Allah, Engkau maha memandang hati kami, Engkau zat yang hanya memandang hati-hati kami. Bersihkanlah hati kami dari berbagai macam penyakit-penyakit yang buruk, hilangkanlah penyakit-penyakit hati kami, bersihkanlah hati kami, dan tingkatkanlah amal ibadah kami. Jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah, telah bisa menjalani sesuai semua syariat, dan insya Allah kapanpun Allah jemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita doakan para guru-guru, para alim ulama, para asatidzah yang ada di hadapan kita, mudah-mudahan beliau-beliau sehat panjang umurnya, ibu yang hadir juga biar sehat panjang umurnya, orang tua kita yang masih ada biar pada sehat, yang sudah pulang ke rahmatullah Allah limpahkan maghfirah. Mudah-mudahan Allah jadikan umurnya tamat surga. Yang lagi kurang sehat, Allah kasih sehat. Yang lagi banyak urusannya, Allah mudahkan urusannya. Yang lagi banyak hajat, Allah kabulkan hajatnya. Anak cucu kita menjadi anak cucu soleh-solehah, keluarga kita sakinah, mawaddah, rahmah, semangat ngaji lagi, panjang umur doa. Kapanpun Allah jemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Bil anbiya, la haula wala quwwata. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Allah izinkan bisa semuanya kita berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa bersilaturahim. Insyaallah ketemu lain kesempatan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ketemu lain kesempatan Ibu ya, dalam keadaan sehat dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf ridho. Sekali lagi mohon maaf, pengen panjangan, tapi insyaallah seperti ini mudah-mudahan bisa silaturahim lagi, bisa dipanggil lagi sini, bisa ketemu lagi sama ibu-ibu calon-calon penghuni surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf, mohon ridho. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak ke ustazah,